Jokowi. Ya. Tapi siapa yang tahu Jokowi belok kanan? Malaikat aja tertipu, apalagi cuma gue. Yang beneran aja dong. Baik, silakan. Bang Saididu, 5 menit. Oke. Saya pikir tenang. bukan saatnya kita bersatu menyelamatkan bangsa ini dari oligarki dan memakai boneka Jokowi. Siapapun yang setujuan itu, itulah teman kita. Itu dulu menurut saya yang harus kita lakukan. Dan saya sangat berharap, ya terima kasih ke Mas Hasto sudah membuka. Saya yakin akan membuka yang lain. Saya yakin menteri-menteri yang terdesak nanti, yang ditugaskan macam-macam akan bernyanyi juga. Jadi tinggal menunggu waktu. Saya di dalam pemerintahan 34 tahun. Biasanya di 1 tahun setelah pemerintahan itu akan banyak penyanyi, dan itu nyanyiannya sumbang semua. Nah, tentang pergerakan, saya pikir memang betul. Saya sering menyatakan, kalau terlalu ilmiah, itu rakyat tidak merasa penting. Saya pengalaman 6 bulan 26 hari ini, itu turun tiap hari ke PSN PIK 2, dan itu baru kita punya fakta bukan ini, dan itu bisa menggerakkan seluruh Indonesia. Jadi saya pikir, saya setuju memang bahwa kita konsisten saja, jangan terlalu banyak agenda. Agenda kita adalah negara telah dikooptasi oleh boneka Jokowi yang belakangnya adalah oligarki. Itu agenda tunggal kita yang harus kita lakukan. Nah, caranya tadi Pak Eros harus menyatakan, oke, hari ini kita tidak berharap terjadi proses lewat partai, tapi saya nggak tahu besok. Siapa tahu besok itu terjadi. Nah, itu kita ingatlah. Dulu Gus Dur itu di impeach tuh nggak ribut-ribut awalnya. Tuh apa namanya? Setingkat Gus Dur loh, yang menurut saya sangat dihormati, apalagi hanya setingkat Jokowi. Nah, yang perlu kita hilangkan di pikiran kita semua adalah ini seakan-akan Jokowi ini orang kuat. Itu hilangkan, bukan siapa-siapa, karena dia sudah merusak rakyat. Itu menurut saya yang harus kita hilangkan dulu. Kuatnya dia hanya karena didukung oleh oligarki, bukan siapa-siapa menurut saya. Nah, dan kita sudah tahu oligarkinya siapa, kita sudah tahu. Jadi itu yang kita, dan mungkin saja kita nggak tahu di atas oligarki ini sudah mikir nih, lama-lama kita kena juga nih. Nah, itu menurut saya kita terus berjuang bersama. Dan saya sih melihat bahwa tadi yang dikatakan, saya melihat dengan kesadaran publik mulai seperti ini sekarang, dan memang publik kita harus sadarkan terus, maka saya punya keyakinan bahwa insya Allah negara ini masih bisa kita selamatkan. Jadi pulang dari kita semua bahwa tugas kita adalah menyelamatkan negara dari cengkraman oligarki yang bonekanya adalah Jokowi dan Fufu Papa. Ya. Terima kasih. Baik, Bung Ferry, 5 menit terakhir. Bagaimana menghukum Gibran, Jokowi, dan oligarki? Mau menghukum Gibran kok 5 menit. Tips. Ini yang paling mudah, paling akhir ya. Saya bukan ustadz, tapi saya ingin mengutip satu ayat Al-Quran penting, Pak Edi. Kurang lebih pendek ya. Wa huwal ghafurul wadud. 2 kata paling romantis yang pernah saya dengar. Allah yang maha pengampun dan maha mencintai. Pakai katanya mencintai, Pak. Tentu tidak mencintai Jokowi dan keturunannya, apalagi perbuatan-perbuatannya. Tapi mencintai orang yang sudah bertobat dalam perjuangan itu penting. Jangan membangun friksi, karena friksi hanya akan melemahkan perjuangan. Lawan kita sudah berat, Pak. Sudah Jokowi gabung lagi sama Prabowo. Jadi nggak saatnya kita bicara masa lalu. Yang kita bahas bagaimana memastikan perjuangan itu menang ke depan. Kalau diceritakan, saya pikir Mbak Bibip sudah panjang bercerita soal kelemahan Fufu Fafa dan bisa dimakzulkan. Saya memang harus berpikir kita akan fokus bicara apa yang kita lakukan.
dan tidak lumrah dalam perjuangan, termasuk revolusi-revolusi yang diceritakan banyak orang. Dalam suasana yang terbuka dan kita berteriak-teriak untuk perang besok pagi, itu bukan strategi. Izinkan saya tidak akan memilih strategi, ayo merdeka, Allahu Akbar, besok pagi harus kita selesaikan. Itu bukan gaya dan tipikal saya. Kalau kita mau bertarung dan melawan kekuatan maha besar dalam kontes politik Indonesia ini, kita harus betul-betul strategis. Dan strategi paling jitu adalah merangkul teman yang adalah teman kita. Jadi besok kita harus pikirkan apa yang langkah yang paling baik dan strategis, dan kita harus menang. Tadi ada yang bercerita teman kita Bapak tadi bahwa kita sudah bosan kalah. Saya dalam pergerakan tidak menghitung menang. Karena menang mungkin berasal dari kekalahan-kekalahan. Tapi menang adalah sebuah sesuatu yang terus wajib diperjuangkan. Jadi jangan menyerah, jangan bosan, karena kalah di sanalah indahnya perjuangan. Nah, sekarang mari kita susun langkah politik, mau parlemen informal, mau parlemen formal, kita susun. Dan strateginya harus jitu. Orang sudah jelas melakukan kecurangan, kejahatan, tapi kok gagal kita membuktikan kepada publik dan memastikan publik ikut dalam barisan perjuangan ini. Jadi pasti ada jalannya, pasti ada langkahnya, tinggal kemudian kita jauh lebih strategis, dan mari kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Ibu Bapak sekalian tidak mundur dalam perjuangan ini setelah dari Sultan ya, tiba-tiba karena lawannya juga Sultan-Sultan ya, tiba-tiba kita berubah pikiran. Mudah-mudahan, saya lihat tadi semangatnya luar biasa Bu Kurnia dan teman-teman. Saya pikir tidak sekedar memastikan orasi itu didengar oleh publik semuanya, tetapi juga memastikan strategi jitunya mana gitu ya. Dan strategi jitu nggak pernah diceritakan dalam forum seperti ini, Bu. Ilmu saya dan Mbak Bibip itu ilmu baik, tapi bisa jadi sangat jahat. Ya, kalau dimanfaatkan oleh orang-orang jahat. Dan itu yang dilakukan oleh Jokowi dan begundal-begundalnya dengan orang-orang yang memutarbalikkan hukum selama ini. Untuk melawan orang-orang seperti ini, nggak saya ceritakan strategi besok pagi kita begini, ya habislah kita. Jadi Ibu Bapak sekalian, mudah-mudahan perjuangan ini terus berlanjut dan pastikan konstitusi kita bisa ditegakkan. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk semua pembicara. Ya, kalau Mas Dedi ini dihakimi di sini, nggak tepat lah ya. Emangnya dia bisa apa? Emangnya PDIP punya dia? Enggak. Walaupun dia itu orang yang pro kita sekali gitu ya, tapi dalam institusi itu banyak rambu-rambunya. Jadi tolong dapat satu aja mau kesini kan Allah udah bagus gitu ya. Alhamdulillah. Besok mungkin 2, 3 terus aja. Bahwasanya kalau kita mempersoalkan kekecewaan ya, kayak Hasto segala tiba jadi pahlawan, so tidak ada bisa mendesain kok. Pahlawan itu dilahirkan oleh perjalanan waktu ya, sehingga kita tidak mungkin bisa menolak dan mungkin bisa direkayasa bisa ya. Tapi zaman sekarang rekayasanya ada Mas Dedi kan galak gitu ya, pasti ketahuan. Sehingga menurut saya sih yang paling penting saya ya Kang Dedi ya, dari dulu kan saya pengen tahu blueprintnya apa sih kita ini. Kalau cuma marah-marah aja sih, ya saya juga udah marah dari dulu gitu ya. Tapi blueprint gerakannya kan perlu kita pikirkan bersama gitu ya. Sehingga dengan adanya blueprint, gerakan kita bisa terukur ya, teruji gitu. Ada trial and error-nya juga bisa karena ada metodenya gitu. Tapi kalau cuma marah-marah aja terus pokoknya ayo kita adili gini, adili. Oke gitu, kita tahu. Siapa sih nggak mau ngadilin Jokowi gitu, hanya orang gila aja nggak mau gitu ya. Tapi how itu kan lebih penting menurut saya. Memazulkan si Fufu Papa mau kita semua, tapi how itu lebih penting. Jadi mungkin gerakan yang tertata, teratur, terorganisir sudah mulai kita pikirkan. Dan seperti saya juga bilang sama Mas Marwan, tidak usah dalam satu kubu. Makin terpisah banyak terpisah, tapi kita menyatu dan menyusun bergerak bersama. Mungkin itu yang kita harapkan. Saya rasa itu aja Mas Tugas.